dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban. Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kita dimudahkan kembali untuk bersama-sama berjumpa di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz, spesial edisi Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah karena nikmat Ramadan kita bisa kembali berada dan di tengah-tengah Ramadan, dan kita mohon juga kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memaksimalkan Ramadan di tahun ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di permukaan bumi sebagai suri tauladan kita dalam segala hal. Salawat tersambung kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib para pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, di kesempatan hari ini di spesial edisi Ramadan, tepatnya di 4 Ramadan ya, 1446 Hijriah, kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan erat dengan Ramadan itu sendiri, yaitu berburu keberkahan dan juga nikmat di bulan suci Ramadan yang kita singkat dengan berbinar. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita yang sudah berkesempatan hadir di studio untuk hari ini. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Nah Ustadz. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita juga Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak berlama-lama kita akan langsung saja mendengarkan pembahasan untuk hari ini, yaitu berbinar, berburu keberkahan dan nikmat Ramadan. Kita persilahkan untuk pertama kali kita minta kesediaan guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Faliyatafadhal mashkur Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai berbinar, berburu keberkahan dan nikmat Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah guru kita sampaikan tadi bisa kita cermati dan kita terapkan dalam Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa meraih berbagai kenikmatan dan juga keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan di tahun ini. Baik. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau pertanyaan yang sudah masuk di 082174909911, kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada donatur dan seluruh kaum muslimin yang sudah ikut membantu jalannya dakwah Radio Robani 91,1 FM dengan terus berdonasi ke rekening BSI di 12391191111. Jazakumullah khairan untuk partisipasi antum semua dan juga kebaikan antum semua. Mudah-mudahan ini dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, apalagi di bulan penuh berkah ini. Baik Ustadz, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk yang pertama Ustadz, mohon izin untuk kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini terkait pahala puasa Ustadz. Ustadz, apakah ikut menyimak tahziran antara Ustadz perkara rokok saat ini yang lagi viral itu merusak puasa atau pahala puasa atau membatalkan puasa Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du.
Terima kasih pada saudaraku yang bertanya. Andainya kita tidak termasuk yang berkepentingan di dalamnya, baik dalam memberikan nasihat ataupun untuk mencari pengetahuan tentang hukum, maka ini sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan karena akan merusak hati, baik kita yang pro kepada yang dikritik ataupun pro pada yang mengkritisi. Dan sebenarnya masalah menurut saya sangat senang dan gampang sekali. Kita kalau diingatkan, walaupun kita berbeda pendapat, tetapi meredam itu lebih diutamakan daripada meledakkan. Alangkah baiknya dari awal kita minta maaf kalau salah, bilang aja lah kalau salah. Misalnya kita tidak ngaku salah, kalau salah ini adalah kekeluaran satria, selesai. Apalagi di bulan Ramadan ini. Tapi karena sebagian orang kadang-kadang idza qila lahu taqillah akhadhatul izzatu bil itsm. Orang kadang ditegur itu lebih mempertahankan ego dirinya daripada menenangkan suasana. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan daripada sombong, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, sampai pula mengancam akan membongkar ini dan itu. Apa gunanya? Apa gunanya? Ya, sebaiknya ya kepada baik yang dikritisi maupun dikritisi, mudah-mudahan di bulan ini dihentikan saja. Ya, karena masalahnya sudah jelas. Ya, kecuali bagi mereka yang tidak mau menjadikan masalah jelas. Masalah rokok itu sudah jelas sekali. Dibungkusnya sudah tertulis membunuh diri itu haram. Sudah selesai. Ya, baik secara kesehatan maupun secara agama. Nah, cuman kenapa masih banyak orang yang melakukannya? Tadilah hawa. Berapa banyak orang paham zina itu haram, masih banyak melakukannya, melakukan sebab-sebab mendekatinya. Padahal Allah katakan wala taqrabuz zina. Nah, itu juga di bulan puasa. Bahkan di acara buka bersama kadang. Artinya mendekati bab-bab itu. Kadang sahur bersama. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat kita tinggalkan saja. Apakah membatalkan puasa? Itu tidak termasuk membatalkan puasa. Tapi merusak puasa mungkin. Menghapus pahala puasa mungkin. Karena riba itu termasuk haliqah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada antum yang bertanya persoalan ini. Mungkin ada tambahan dari guru kita yang lain? Fadal Ustaz. Naam Ustaz. Jazakallah khair. Guru kita telah memulai tadi tentang hal yang ini termasuk bab yang akan ya qila wa qala, dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, ridha kepada kita tiga hal ya. Di antaranya ada Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Anta abdullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, jauh dari kesyirikan, dan apalagi di bulan yang mulia ini, fokus dengan ibadah kita. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah ridha kepada orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa la tafarraqu. Jangan kita bercerai-berai. Ya, ini termasuk hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga adalah ketika ya kita jadikan orang-orang yang memegang pemerintahan atau orang-orang yang punya wewenang, kita saling menasihati dalam kebaikan. Allah ridho kepada kita. Tapi kalau kita di antara hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya qila wa qala. Ya, termasuklah kita kata fulan begini, kata ilan begini. Ini bukan bulan di mana kita banyak bicara, dan hati-hati dengan perkara yang bisa apa? Perkara-perkara yang bisa mencuri ya kebaikan-kebaikan kita. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Semoga ikhwafillah fokus dengan ibadah kita, fokus dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ikut-ikutan dengan bab-bab yang bukan bagian dari kita. Ya, karena ini akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada siapapun yang tergelincir dalam kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah teguhkan kita yang
mendapatkan kebaikan, ya terang hati ini melihat al-haq, ya melihat kebenaran, ya, dan kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ya, sekali lagi ikhwafillah, akhi yang bertanya khususnya, semoga kita fokus dengan kebaikan kita, jangan hilang fokus kita karena ada satu hal yang lagi viral hari ini di medsos, ya, yang mencoba untuk menghalalkan rokok, kemudian membuat second opinion, ya, yang menghadirkan bahkan minum-minuman di lemari es yang ada di toko itu menjadi haram dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang naudzubillah, ya, karena melihat bahayanya, dan itu semua kata dia lebih bahaya daripada rokok. Nah, oleh karenanya sekali lagi fokus dengan ketaatan kita. Allah taala alam bissawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ustaz ada tambahan Ustaz? Naam, fadhal Ustaz. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit ingin menambah dan memberikan nasihat kepada kita semua, wabil khusus kepada orang-orang yang bermain-main dalam mengistinbat hukum. Saya ada mendengar sebagian dari kalangan anak-anak muda dari kelompok liberal, dia mencoba untuk membahas persoalan merokok itu apakah batal puasa atau tidak. Yang membatalkan puasa itu mereka analisa ada makan, ada minum. Lalu makan itu ada dua kemungkinan, bisa dalam bentuk yang padat atau bisa dalam bentuk yang cair. Sekarang rokok masuknya kemana? Yang padat enggak, yang cair enggak. Oh, kalau begitu jangannya rokok tidak membatalkan puasa. Ini bermain-main dalam ini istimbat hukum yang saya kira memang harus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menghalalkan sesuatu yang haram. Yang jelas rokok itu satu bentuk, satu jenis yang setiap kali dihisap maka dia akan ada yang berkurang. Nah, mereka lihat dari sisi ini, padat enggak, karena hanya asap. Cair pun juga enggak, karena yang cair adalah air. Lalu ambil satu kesimpulan, berarti rokok tidak bagian dari makanan. Kalau enggak bagian dari makanan, berarti tidak membatalkan. Nanti kadang dibuat pula analogi. Kalau kita lewat di rumah makan, ada orang yang sedang masak goreng apa, terhirup oleh kita, batal enggak bos? Jadi dibawa ke mana-mana. Padahal saya kira untuk rokok membatalkan puasa mungkin ya jelaslah Ustaz ya, tidak mungkin untuk dikatakan tidak batal, kecuali kalau dilakukan dengan istinbat sembarangan yang seperti tadi. Maka mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takutlah kepada Allah untuk mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada hujah yang kuat. Kemudian poin yang kedua, saya ingin juga mengatakan, andaikan ada satu hukum lalu kita tak mampu untuk mentaati hukum itu, maka jangan hukum itu yang dirubah. Ketika dikatakan bahwa rokok adalah haram dan kita tidak mampu untuk meninggalkan, udahlah cukup untuk kita tidak mampu itu saja. Tapi hukum jangan dirubah. Jangan yang haram ini dirubah menjadi halal. Dua nanti salahnya. Kita yang melaksanakan, melanggar, kita yang sudah merubah hukum. Khamar itu haram, tapi ada orang yang minum mabuk. Udahlah minum, berarti dia berdosa. Tapi jangan khamarnya yang dihalalkan. Artinya jangan dirubah. Lalu dicari-cari pembenarannya. Dicari-cari nanti alasan-alasan supaya dapat dibenarkan. Terlepas nanti dari adanya perbedaan, karena memang kalau di Indonesia ini kayaknya akan sulit untuk memberikan hukum, masih setengah-setengah.
Kalau di luar sana kan, di Timur Tengah, rokok haram itu kena zatnya. Kalau di Indonesia kan rokok haram ibu hamil kan, bagi ibu yang hamil. Jadi memandang konsumennya, memandang pelakunya. Kalau di Timur Tengah rokok haram kena zatnya, bukan karena siapa yang melakukan. Jadi kalau di kita memang masih MUI kayaknya, lembaga fatwa kayaknya masih sulit juga untuk mengatakan haram itu. Ya karena saat musyawarah fatwa pun kadang merokok juga. Gimana mau keluar fatwa haramnya? Ini boleh enggak? Hisab dulu kan. Ini mereka berapat bisa merokok. Atau setidaknya rapat ada breaknya, nanti diisi dulu dengan merokok. Maka masih sulit untuk mendapatkan hukum seperti yang di luar. Tetapi kita memang harus cerdas dalam menjalani agama, gunakan akal sehat kita. Pada saat semua penelitian mengatakan itu adalah sesuatu yang berbahaya, bahkan dikatakan bisa membunuh, maka tidak usah dicari-cari lagi celah-celah untuk dihalalkan. Kita tunjukkan ketaatan kita kepada ketentuan agama, mana yang haram untuk ditinggalkan dan mana yang halal tentu saja untuk diambil dan dilaksanakan. Semoga dalam Ramadan ini kita juga tidak sibuk dengan tahziran-tahziran seperti itu, tapi kita harus lebih menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang menambah pundi-pundi keberkahan dan kebaikan kita, menambah kebaikan dan pahala yang mudah-mudahan setiap saat terus catatannya bertambah sampai pada akhirnya kita berharap timbangan amal soleh kita berat jauh mengalahkan timbangan dosa. Sekira itu, mohon maaf. Jazakallah khair. Udah, baik. Jazakallah khairan untuk jawabannya dan juga nasihatnya kepada Abu Ja'far yang bertanya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat juga untuk kita bersama yang barangkali saja punya persoalan atau yang mirip dengan hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas untuk hari ini mengenai berbinar, berburu keberkahan dan nikmat di bulan suci Ramadan ini bisa kita pahami dan terapkan dalam bulan suci ini, dan kita bisa meraihnya dengan sempurna insyaallah. Baik, jazakallah khairan untuk waktunya Ustaz dan juga ilmunya. Semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya. Di bulan Ramadan ini kita bisa bersama guru-guru kita kembali membahas tema-tema yang berbeda terkait dengan keberkahan dan kenikmatan di bulan suci ini. Afwan untuk semua salah kata nakila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini